Halo, perkenalkan, saya Fasda Asanul Latif, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Fisika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang topik 1 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik mempunyai suatu karakter yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan dengan perlakuan yang sama. Maka tugas kita sebagai guru harus memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kesiapan belajar mereka, minat, dan juga profil belajar yang berbeda-beda. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: berfokus pada kompetensi pembelajaran, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, dan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama adalah konten atau isi. Ini tentunya berkaitan dengan penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah proses, berkaitan dengan runtutan keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga ada produk, berkaitan dengan karya yang dibuat oleh peserta didik sebagai hasil ekspresi diri mereka. Dan yang keempat ada lingkungan belajar, suatu pembentukan suasana atau kondisi belajar yang menyenangkan agar dapat memberikan efektivitas dan pengaruh terhadap hasil belajar. Tentunya 4 aspek ini sangat berkaitan atau erat kaitannya dengan kesiapan belajar, kemudian profil atau gaya belajar mereka, dan juga minat dari peserta didik. Apa aja sih contoh keberagaman peserta didik di kelas? Contohnya adalah keberagaman gaya belajar. Ada yang lebih suka mendengar, ada yang lebih suka melihat gambar atau video, dan ada juga yang lebih suka mempraktikkan secara langsung. Nah, ini tentunya tugas dari guru profesional harus bisa memfasilitasi, memotivasi, dan menggali mimpi mereka menuju merdeka belajar. Ada 4 teori pendukung yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori sistem ekologi, kedua teori multiple intelligence, yang ketiga teori zone of proximal development, teori yang keempat adalah learning modalities. Mari kita bahas. Yang pertama adalah teori sistem ekologi. Ini dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner, ahli psikologi Cornell University, US. Teori ini menjelaskan adanya suatu perkembangan individu dalam interaksinya dalam suatu lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus ataupun kontinu akan mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah multiple intelligence. Ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logika matematis, kecerdasan naturalis, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan visual spasial, dan juga kecerdasan musik. Kemudian zone of proximal development, atau yang kita singkat dengan ZPD. Ini dikemukakan oleh Vygotsky. Nah, teori ini ada 2 level sebagai ukuran kemampuan dan juga potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Dan teori yang keempat yang mendasari adalah learning modalities. Ini merupakan suatu modal mereka untuk belajar, yang biasa dikenal juga sebagai VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Tentunya di dalam kelas harus menyesuaikan ini agar tercapai tujuan pembelajaran. Ini adalah sebuah motivasi bahwa setiap perjalanan adalah proses, setiap proses adalah pembelajaran, setiap pembelajaran ada progres, pada progres ada diri sendiri yang siap jadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini, mari wujudkan merdeka belajar.